Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda kuntilanak. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Kuntilanak yang dalam bahasa Melayu biasa disebut dengan Pontianak atau Puntianak dan sering juga disingkat dengan Kunti adalah sebuah legenda mistis yang dipercayai berasal dari seorang perempuan hamil yang meninggal dunia, atau seorang wanita yang meninggal karena melahirkan dan anaknya tersebut belum sempat dilahirkan atau keguguran. Nama Puntianak sendiri merupakan singkatan dari perempuan mati atau meninggal dunia karena beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuin yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara seperti di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Mindanao, Filipina Selatan, serta Thailand. Mitos hantu kuntilanak sejak dari dulu juga telah menjadi mitos di Nusantara dan penyebutan di setiap daerahnya pun berbeda-beda. Di Kupang hantu kuntilanak biasa disebut dengan Buntianak atau Kuturui, sedangkan di Bawean biasa disebut dengan Mati Anak. Sedangkan di Kalimantan sendiri, kota Pontianak mendapatkan nama tersebut karena konon Abdul Rahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu semacam ini saat beliau akan menentukan lokasi tempat pendirian Istana Kesultanan Pontianak. Sehingga karena berdasarkan hal itu pula lah yang mendasari Sultan Abdurrahman Al-Qadri memberikan penamaan kota tersebut dengan nama Pontianak. Pada umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik yang berambut panjang dan berbaju panjang berwarna putih, namun sebenarnya ada juga yang berwarna kuning, hijau, dan merah. Di dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak ini digambarkan dalam bentuk seorang wanita cantik dengan punggung yang berlubang, dan kuntilanak juga digambarkan senang sekali meneror penduduk kampung untuk menuntut balas para kaum laki-laki. Kuntilanak akan muncul pada saat bulan purnama dan selalu diiringi dengan bau harum bunga kamboja atau bunga melati. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah saat bersetubuh dengan kuntilanak, karena kuntilanak sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan sendiri di jalanan yang sunyi dan sepi.
Di Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsanya dengan cara menghisap darah korbannya di bagian tengkuk seperti layaknya seorang vampir. Namun berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang yang ada di punggungnya. Dan jenis yang memiliki lubang punggung tersebut di Sunda biasa disebut dengan nama sundel bolong. Konon hantu kuntilanak juga sangat menyukai pepohonan tertentu sebagai tempat tinggal atau tempat bersemayamnya, seperti pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, hantu kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil jika wanita tersebut selalu membawa pisau, paku, dan gunting jika bepergian kemana-mana. Hal tersebut menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan wanita Jawa yang saat hamil sering meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu dan Jawa, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan dari hantu kuntilanak, karena saat kuntilanak menyerang, paku tersebut dapat ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, yakni pada bagian ubun-ubun kepala kuntilanak. Kepercayaan akan adanya entitas kuntilanak atau sundel bolong pun kemudian sangat sering dijadikan sebagai bahan legenda urban serta sinema yang menjadikan bagian dari kultur pop masyarakat Madani atau masyarakat Islam Melayu modern. Dalam banyak cerita rakyat, kematian seorang wanita pada masa kehamilan selalu digambarkan sebagai peristiwa tragis yang kemudian berubah menjadi sebuah kisah horor. Narasi ini menunjukkan bahwa bagaimana pengalaman biologis seorang wanita seringkali dipahami melalui lensa mistis dan moral. Namun di sisi lain, figur kuntilanak juga dapat dibaca sebagai representasi seorang wanita yang tidak bisa memperoleh keadilan semasa hidupnya. Biasanya digambarkan dengan menampilkan sosok hantu kuntilanak yang berwajah cantik dan menawan serta suka sekali menggoda para lelaki dan ingin untuk menuntut balas. Melalui perspektif ini, legenda hantu kuntilanak sendiri tidak hanya sekedar berfungsi sebagai cerita seram saja, namun juga sebagai arsip budaya yang mencerminkan relasi gender, ketakutan kolektif, serta cara masyarakat dalam memaknai tubuh dan pengalaman dari seorang wanita. Terlepas dari itu semua, legenda hantu kuntilanak tetaplah akan menjadi sebuah simbol yang menarik dan tetap terus akan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan budaya serta cerita mitologi Jawa. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda kuntilanak. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.